bahwa Polda Jabar menangkap salah satu DPO di Kota Bandung bernama Peggy Setiawan atau Perong. Ini diberitakan salah satu daftar pencarian orang di kasus Vina ini. Berita penangkapan ini ya, kalau memang benar adanya sih, syukur alhamdulillah ya. Sebenarnya tuh pelakunya tuh 4 yang belum katanya, bukan 3. Tapi kenapa nama 1 itu dihapus? Saya mau menuntut hak saya karena sudah menghilangkan nyawa adik saya gitu. Saya berusaha untuk keadilan untuk adik saya itu. Dianya sendiri nggak pernah cerita gitu Gak ya? pernah. Oke. Mbak itu Mbak Pina kasihan katanya. Kenapa? Perutnya sakit katanya ditonjok sama temennya. Jadi motor nggak ada rusak, HP nggak ada rusak? Nggak ada retak, nggak ada goresan, nggak ada gompel sedikit pun itu nggak ada. Nggak ada. Karena Nggak kalau ada. mestinya kecelakaan mestinya Harusnya hancur. itu segitu parahnya ya, Segitu logikanya parahnya. gitu kan. Di situ juga saya sudah menaruh kejanggalan karena di situ kontaknya hanya ada kontak keluarga dan teman yang 1-2 yang saya tahu. Siapa mungkin yang terakhir di telepon di situ ada? Nggak ada. Oh, nggak Semuanya ada sudah telepon. dihapus. Saya di situ aneh. Salah satu dari 8 orang nih siapa yang memiliki spesimen si sperma tersebut gitu kan. Hanya itu sih sebenarnya yang belum terungkap. Dia mengaku sebagai intel ya. Datang ke rumah itu 2 orang. Saya tidak menjelekkan nama polisi Pak di sini. Saya hanya menuntut hak saya sebagai keluarga almarhumah. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, try to be better man. Assalamualaikum, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam. Ibu pengacara, Ya. Kakak. Baru hari ini ada info bahwa Polda Jabar menangkap salah satu DPO di Kota Bandung bernama Peggy Setiawan atau Perong yang ini diberitakan salah satu daftar pencarian orang di kasus Vina ini. Memang tadi kita kan lagi ada salah satu acara ya. Begitu kita selesai kita dapat informasi dan saya kebetulan ditelepon sama Bapak juga Pak Hotman bilang coba dicek benar atau tidak itu informasi pelakunya ditangkap satunya. Kemudian saya cari informasi dan benar adanya kemarin sore dilakukan penangkapan 1 orang DPO terduga atas nama Peggy alias Perong. Namun wajahnya yang mana saya juga belum tahu. Gitu. Jadi saya udah cek tadi ya benar adanya itu tertangkap ya tentunya senang, alhamdulillah. Tapi kan kita belum tahu apakah itu benar pelaku atau bukan. Karena kita juga masih bertanya-tanya kenapa kalau memang itu pelaku kan sangat mudah ternyata ditangkap. Ya kan? Kenapa kok nggak dari dulu gitu loh kalau memang dia bukan siapa-siapa, dia bukan anak yang tersebar luas tuh dugaannya seorang pejabat atau anak seorang anggota Polri kan gitu yang tersebar luas. Nah, kenapa kok hari ini semenjak 1 minggu ini yang luar biasa naik beritanya, kok udah tertangkap nih gitu. Berarti kan bukan hal sulit untuk kepolisian menangkap itu para pelaku gitu kan. Maksudnya kenapa selama 8 tahun ini susah Kenapa gitu ya? 8 tahun ini susah? Karena saya tadi sempat dapat informasi kalau yang ditangkap Peggy yang saat ini tuh profilnya jauh bukan siapa-siapa gitu, bukan anak anak pejabat, bukan bukan. anak anggota juga gitu ya. Bukan makanya. Karena mungkin di luar sana juga viral gitu ya. Kenapa katanya kan salah satu ciri-cirinya rambutnya keriting. Iya. Gitu. Nah, ini katanya lurus nih, coba ya kita lihat. Ini mukanya nih. Iya, katanya ini. Kakak atau ibu pernah mengenali muka ini gitu? Enggak. Oke. Tahu nggak Egy yang ini? Enggak tahu. Ya, Egy yang lain yang tahu. Memang nggak pernah tahu Oh, sih. nggak pernah. Nggak pernah tahu Egy itu Iya. kayak gimana gitu ya? Sama yang sudah tertangkap pun nggak pernah tahu. Oh, yang 8 orang ini. Ya, karena memang kalau untuk teman di luar rumah itu memang almarhumah itu tertutup ya. Oke. Saya tahunya cuma teman-teman yang di lingkungan rumah. Nah, kalau teman-teman yang di lingkungan rumah pernah cerita sesuatu nggak ke ibu tentang kasus ini? Gitu? Nggak ada sih.
Nggak ada. Karena memang anaknya tuh nggak pernah ngapa-ngapain. Dia tuh sukanya bercanda, iseng, periang loh. Tapi dengan adanya berita penangkapan ini, apa yang terpikir gitu di? Berita penangkapan ini ya, kalau memang benar adanya sih, syukur alhamdulillah ya. Karena itu yang keluarga tunggu-tunggu. Sudah sih, keluarga sudah berupaya semaksimal mungkin ya menurut saya. Itu sudah bolak-balik ke kantor polisi menanyakan 3 DPO ini. Sampai 8 tahun belum ada kejelasan, itu semuanya sudah. Jadi setiap tahun tuh nanya gitu ke kantor? Nggak setiap tahun sih. Lebih tepatnya di awal-awal aja lah. Sambil kita waktu itu tuh ngambil HP juga, HP almarhum juga kan. Oke. Sekalian tanya gitu kan. Ya tetap aja belum ada kejelasan. Dan HP almarhumah juga sampai sekarang belum keambil. Oh, jadi almarhumah masih ada? Ada sih waktu itu, cuman nggak tahu sekarang di mana. Selama ini kan kasus semakin viral ya. Iya. Semakin viral, terus banyak dapat atensi dari masyarakat. Yang dari keluarga rasakan apakah ini bagus atau seperti apa? Bagus sih. Bagus ya. Dukungannya itu sangat istimewa lah. Dari netizen, dari semuanya itu sangat bagus. Sangat bagus ya. Iya, bahkan keluarga nggak menyangka se-booming ini, se-viral ini gitu, nggak menyangka. Bapak Ibu juga senang ya dengan Alhamdulillah. Kalau kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada netizen ya, seluruh dunia. Alhamdulillah, minta terima kasih banyak. Paling kita bisa ngucapin kayak gitu aja. Ya berarti benar sekali lagi kalau netizen ini sekarang bisa mengungkap apa aja gitu loh Ibu. Iya benar. Maksudnya satu kasus yang 8 tahun aja tiba-tiba ini rame langsung. Netizen tuh lebih dari FBI. Iya. Nah, tapi ada berita lagi Bu, katanya kan yang belum ditangkap ini 3, tapi katanya ada 1 orang yang identitasnya ini dihilangkan. Sebenarnya yang kemarin sempat kasih statement itu kan adalah saya waktu saya isi acara di TV One. Oke. Jadi sebelum itu saya mengetahuinya dari lawyernya tersangka. Lawyer tersangka. Dari Pak Jogi ya kalau nggak salah namanya itu ya, Pak Jogi ya. Waktu acara 2 sisi juga ya menyampaikan ya, ada kan ya waktu di acara 2 sisi itu beliau menyampaikan bahwa sebenarnya ini bukan 3 tapi 4, dan itu kami mikir 3 bukan 4 tapi kok sudahlah nantilah kita bahas itu kan ya. Nah tibanya kemarin karena saya membutuhkan informasi dan saya coba bangun komunikasi dengan Pak Jogi, dan alhamdulillah beliau juga welcome gitu, maksudnya dia mengetahui juga kan kami kuasa hukum yang baru, dan kami tidak pernah menyudutkan para pelaku atau menyudutkan siapapun dalam permasalahan ini. Hingga akhirnya ketika saya meminta, Bang Jogi boleh nggak saya minta salinan putusan, terus salinan BAP, terus visum, hingga sampai dapat diotopsi. Oh boleh, dengan senang hati. Nah oleh karenanya kemarin saya suruh tim saya yang di Bandung untuk ambil gitu putusannya, coba ambil dulu segera karena Bapak juga kan minta biar kita pelajari gitu. Nah memang di dalam putusan itu sebelum mengambil putusan saya komunikasi dengan Pak Jogi, dia sempat cerita gitu saya, iya Mbak ini nggak benar ini Mbak, gitulah ya, pokoknya kayak yang disampaikan beliau itu bahwa penangkapan ini salah, klien dia tuh bukan pelakunya gitu kan bahasanya. Ya saya juga menanggapinya, oh gitu ya Pak gitu. Iya katanya Mbak Putri ya soal tahu katanya. Sebenarnya tuh pelakunya tuh 4 yang belum katanya, bukan 3. Tapi kenapa nama 1 itu dihapus? Terus saya tanya, loh emang siapa Pak namanya? Kalau nggak salah Rivaldi apa siapa gitu, saya lupa ya namanya Rivaldi. Kalau Rivaldi mah yang udah ketangkep. Oh Rivaldi itu yang kena masalah ya? Ya yang dihilangkan itu Andika. Andika ya, Andika. Karena di dalam situ ada namanya Peggy, Andi, Andika sama Dani. Makanya pertanyaan kita waktu di dalam BAP itu memang disebutkan. Kita ini masih bingung, Andi ini Andika atau Andi aja. Oke. Tapi di dalam BAP itu saya membaca itu memang berbeda, ada peranan yang beda antara Andi dengan Andika. Jadi ada yang namanya Andi ini ada, Andika juga ada gitu. Tadinya kita pikir apa tipe ini ya polisi gitu, maksudnya
Andika dengan Andi kan sama, cuman K-nya doang hilang. Tapi Hmm. ternyata di situ kalau kita baca dengan tim kemarin juga sempat bilang, ini beda Mbak, sama kali ini Tipo gitu. Enggak, ini beda katanya. Oh ini kali yang dimaksudnya hilang. Nah ini yang ya mungkin Jadi misteri ya. menjadi misteri, apakah memang kesalahan dalam pengetikan ataukah memang benar adanya si atas nama Andika itu menjadi Andi. Hmm. Apakah namanya Andi atau Andika yang benar gitu kan? Apakah kasus ini benar-benar sudah 100% dibuka kembali gitu, Bu? Kalau kasus ini udah pasti dibuka kembali karena sudah ada statement dari Dirkrim kemudian Polda Metro Jaya, ya kan, menyampaikan bahwa mereka juga akan turun gunung lah bahasanya, akan turut serta membantu mencari pelaku yang 3 orang tersebut. Ya tentunya pasti dibuka kembali dong. Masa udah digembar-gemborin di media nggak berjalan. Tapi nyatanya hari ini kan memang ada informasi penangkapan itu. Ya alhamdulillah berarti kita juga yang bener nih gitu ya. Nah, tapi ada suatu hal yang saya tuh pengen tanyain langsung gitu mungkin sama pihak keluarga. Katanya kan Vina ini waktu dikuburkan ya, katanya apa sih namanya? Behel, soft lens, sama rambut sambung hair itu extension ya. terikut Iya. dikuburkan gitu ya. Iya. Biasanya kan kalau misalnya namanya apa ya, dimandikan gitu kan, jenazah. itu dicopot semua gitu ya. Iya. Jadi kalau waktu itu nenek kan nggak ngerti ya. Yang Oh, memandikan itu nenek. oh nenek. Iya. Masya Nenek itu nggak Allah. ngerti. Dia katanya sih ya sudah berusaha gitu buat ngelepasin. Cuman kan kayak tuh susah gitu. Jadi ya pikirnya nenek ya sudah aja gitu. Apakah pihak keluarga tahu hasil visumnya? Otopsi. Hasil otopsinya? Taunya waktu dibacakan di pengadilan. Apa saja yang Ibu masih ingat mungkin? Yang saya ingat itu terdapat air mani ya. Sperma. Terdapat sperma. Terus kayak luka-luka yang diakibatkan benda tajam. Nah, Ibu sendiri semenjak menangani kasus ini, apakah ada terima hal-hal yang sebelumnya belum pernah terjadi gitu? Sejauh ini sih nggak ada. Cuma hanya beberapa teman-teman kepolisian aja cuma pesan, Mbak Putri karena ini kan kasusnya viral, kami juga sebagai aparat penegak hukum minta dibantu supaya meluruskan isu-isu. Ya lebih ke kita tuh jangan sampai mengejas mereka tuh salah lah gitu. Dan ya saya juga menjawabnya ya sejauh memang pekerjaan teman-teman ini sudah benar, ya tentunya ya nggak mungkin juga kami kan pasti menanyakan perihal 3 DPO itu aja, tidak lebih gitu. Hanya menanyakan karena informasinya secara valid tidak didapatkan oleh keluarga. Hingga 8 tahun tidak ada nih apakah si pelaku ini posisinya di mana itu tidak ada. Kesulitannya apa juga kan keluarga tidak tahu. Gitu. Nah, saya lihat juga di TikTok viral kalau Ibu kemarin cukup ada berdebat dengan salah satu tersangka yang katanya dia korban salah tangkap. Sebenarnya saya nggak kepengen berdebat ya karena kan kita kan di situ diskusi dan mencari solusi apa yang harus kita lakukan ketika untuk mengungkap fakta-fakta ini gitu kan. Tapi sepertinya si ibu tersebut tidak connect dengan apa yang saya tanyakan gitu karena kan posisinya beliau menceritakan bahwa kliennya itu adalah korban salah tangkap. Oke. Terus bercerita begini ya. Saya juga mendengarkan karena berhubung saya juga orang hukum yang sudah sangat banyak sekali mendampingi kasus-kasus pembunuhan dan kasus-kasus lain lah ya. Saya juga bukan berarti hanya mendampingi para korban tapi para tersangka juga saya dampingi gitu kan. Lah kenapa kok 8 tahun selaku kuasa hukum baru speak up saat ini dan semenjak viralnya film ini. Kenapa Anda tidak melakukan upaya-upaya hukum untuk mencari keadilan juga bagi klien Anda? Kan gitu harusnya. Jadi saya menanyakan tuh simpel sih kemarin. Saya menanyakan, oke Bu, 8 tahun Ibu kenapa baru speak up sekarang? Terus Ibu ngapain aja selama ini? Nah sebenarnya dia nggak terima dengan pertanyaan saya. Dia langsung bilang, ya Anda tuh tahu nggak bersidang ini, tahu kan ini. Ya saya mendengarkan karena memang posisi kami tidak tahu sama sekali.
saat persidangan bagaimana, buktinya apa, kan kami nggak tahu. Jadi maksud saya itu sebenarnya bertanya, tapi ditanggapinya dengan emosional. Ya saya juga memaklumi lah, tapi udah nggak saya tanggapin lagi. Tapi kemudian sepertinya dia memojokkan saya di sini kan bawa klien saya mendampingi keluarga almarhum. Di samping beliau, dia nggak tahu ini orang yang tersakiti loh, gitu kan. Orang yang benar-benar merasakan kehilangan, gitu. Kalau seandainya klien dia itu merasa tersakiti juga, jangan menuduh seolah-olah ini gara-gara kamu nih, gitu kan. Kesannya kan seperti itu nih. Tahu nggak nih, lu jangan asal ngomong, gitulah bahasa dia kan. Lu dengerin. Saya bilang, Bu, saya juga kan baru ketemu ibu, saya juga baru tahu, saya tuh gak punya berkas. Kalau ibu bilang saya suruh baca berkas dari ibu, bagaimana bisa saya baca? Berkasnya tebel segini. Dalam waktu cuman berapa menit kita ketemu. Tapi kalau untuk berkas lain kan saya memang sudah dapatnya, saya baca. Begitu. Jadi ya terkesan menyalahkan kami lah gitu. Ya saya juga punya hak untuk berbicara sesuai dengan porsi saya, gitu, tidak lebih tidak kurang. Dan intinya saya tidak menaruh dendam atau apa nih ya. Sah-sah saja dia memberikan statement, tapi ya tolong belajar lagi lah. Ini kan kita berbicara perihal hukum, fakta hukum, dan ibu itu yang sudah mendampingi kliennya. Kenapa saat persidangan Anda tidak menyampaikan keberatan itu? Kenapa tidak dicabut? Atau upaya hukum lainnya lah, kan masih ada. PK kan masih ada, dia kan nggak PK waktu itu kan. Jadi kenapa baru sekarang? Ya, gitu. intinya sih seperti itu. Ya saya keselnya itu, ya ampun ini ibu kenapa ya kok menyolot banget gitu. Kita kan masih baru tahu ini case gitu. Ya itulah. Nah, kalau dari pihak keluarga sendiri sampai sekarang pernah kenal nggak yang namanya Linda itu? Kalau hanya kenal ya. Oh, kenal. Jadi secara fisik tuh tahu orangnya yang mana. Tahu. Cuman untuk dikatakan dia dekat atau spesial dengan, maksudnya teman spesial dengan Sahabat almarhumah, gitulah. ya, saya kurang tahu kalau itu. Tapi pernah setelah kejadian ini pernah ketemu nggak sama Linda? Setelah kejadian film ini? Bukan, setelah kejadian yang kecelakaan itu. Sempat ketemu itu, cuman selesai persidangan itu, terakhir saya ketemu tuh yang 40 harinya almarhum. Habis itu sudah tidak ketemu lagi. Bisa dibilang kenal sama Linda, tapi Linda ini tidak dekat lah sama Vina gitu. Ya, saya tidak mengatakan dia dekat atau gimana ya, maksudnya kan ada yang bilang katanya sahabat gitu. Kayak di filmnya sahabat. Gitu kan. Saya kurang tahu tuh kalau dia sahabat atau benar hanya sekedar teman saja, saya kurang tahu. Cuman kalau memang saya kenal. Dia itu pernah dipukul ya sama perempuan juga sih. Cuman nggak tahu siapanya gitu. Saya tahunya dari ponakannya. Oh, jadi dianya sendiri nggak pernah cerita gitu ya? Nggak pernah. Mbak itu Mbak Pina kasihan katanya. Kenapa? Perutnya sakit katanya, ditonjok sama temennya. Jadi bener ya, Vina ini dari dulu sering dibully gitu? Iya. Ya karena keluarganya orang nggak mampu ya. Oh, Masya Allah. Kan kalau ibaratnya orang tua kan pergi ke luar negeri itu untuk membahagiakan anak ya. Apalagi kan anaknya kan butuh sekolah, biaya yang cukup besar menurut saya. Sampai dia, Mah, minta beli HP sih, sama mama dikabulin karena kan memang anak bungsu juga kan. Itu sama temennya suka dibilang anak pembantu aja belagu. Ya adalah omongan-omongan gitu. Jadi si anak tuh kayak berkecil hati sendiri. Dia ngediam diri di rumah sendiri di kamar gitu, cuman bisa nangis. Jadi memang tertutup untuk masalah begitu. Tapi bener ya, almarhumah itu sempat jadi model juga ya? Bukan model sih, jadi dia itu memang cita-citanya pengen jadi model. Dia sempat ikutan itu fotogenik lah 1 kali. Dia itu ikutan fotogenik 1 kali itu langsung dapat juara. Oh, langsung juara? Juara Harapan 3 se-Cirebon ya. Juara Harapan 3 se-Cirebon, terus dibawalah ke Bandung. Nah di situ di Bandung dia kalah. Cuman dari situ udah ada orang yang kayak menawarkan jasa untuk sekolah model gitu loh.
Hmm. Dia sempat bilang ke mama juga, "Mah minta sekolah model," cuman sama saya nggak boleh. Saya bilang, "Nantilah kamu sekolah dulu, fokus dulu sekolah. Nanti gampang kalau sudah selesai sekolah kamu seriusin gitu sekolah model silakan. Tapi nanti setelah selesai sekolah," saya bilang gitu. Jadi waktu dia model itu memang passionnya dia gitu ya. Iya, karena memang dia suka foto-foto dia. Tapi yang waktu dia di modeling itu bener suka diganggu sampai ada mungkin diganggunya ke arah-arah pelecehan gitu kayak di film gitu. Oh, kalau itu enggak ya. Itu Karena memang enggak. baru sekali ikut fotogenik itu. Oke. Tapi kalau cowok-cowok suka gangguin dia itu Ada itu ya. temannya almarhum cowoknya. Cuman dia juga tidak menyebutkan siapa-siapanya. Tapi itu sering diganggu itu sama Eh, teman-teman cowoknya. Dia bilang sih waktu itu sering ya. Oh, sempat cerita sama kakak. Dia bilang sih waktu itu bilangnya sering. Cuman kalau cerita ke sayanya hanya sekali 2 kali lah. Lebih tepatnya bukan cerita ke saya sih, ke ponakannya ngasih tahu ke saya gitu. Baru saya menanyakan. Jadi kebanyakan dia curhat cerita itu ke ponakan. Iya, ponakannya waktu itu masih kecil. Oke. Cuman dipikirnya udahlah biar jadi pendengar setia aja gitu. Nah, kalau Bapak sendiri apa yang masih paling diingat banget sama Vina sampai hari ini yang menjadi semangatnya Bapak, motivasinya Bapak gitu? Nah, itu biasanya kan kalau saya pulang dari laut kan itu dapat kepiting itu loh. Oke. Nah, itu paling suka dia tuh. Jadi Bapak kerja bawa kepiting senang gitu ya. Rumah, Insya Allah. Makanya kalau dapat ya udah biarin aja. Buang aja kepitingnya. Nanti inget. Nah. Oh, jadi Bapak sekarang kalau dapat kepiting nggak mau dibawa Nggak. gitu karena keinget. Jadi kalau ibu sedikitnya kurang bisa buat menyampaikan. Makanya setiap ada orang yang selalu bertanya, selalu saya yang menjawab. Kakaknya, Walaupun saya sedikitnya sama kayak ibu ya. Ya kita aja bukan yang mengalami, yang ngerasa. Saya waktu baca otopsinya tuh, aduh, dengan cara apa mereka ini menyiksa. Kayaknya lebih dari setan. Iya, tapi kalau ya saya yakin tuh nggak kecelakaan gitu, karena informasi dari kakaknya juga motornya nggak terlampau rusak, biasa aja. Jadi kakak orang pertama yang menyadari kalau motornya ini nggak kenapa-kenapa. Motor sama HP lebih tepatnya. Nggak ada rusak. Jadi motor nggak ada rusak, HP nggak ada rusak. Nggak ada retak, nggak ada goresan, nggak ada gompel sedikit pun, itu nggak ada. Nggak ada. Karena kalau mestinya kecelakaan mestinya harusnya hancur. Itu segitu parahnya ya, Segitu logikanya parahnya. gitu kan. Cuman saya orang nggak ngerti juga ya. Cuman saya nyimpan dalam hati aja, bertanya-tanya sama keluarga, kok bisa ya kecelakaan sampai kayak gitu, tapi motor sama HP nggak apa-apa ya bah ya. Saya ngobrol aja, diskusi nih sama kakek sama yang lain gitu kan. Ya terus mau gimana lagi katanya Neng. Saya kan kalau dipanggil di keluarga Neng ya. Terus mau gimana lagi Neng? Ya udah aja lah sih. Polisinya bilangnya kecelakaan, ya udah jadi keluarga tuh cuman bisa pasrah aja. Cuman pas ada rekaman, itu kan pas malamnya tuh. Saya siangnya ngambil HP, malamnya rekaman yang kesurupan itu kan. Saya semakin kuat tuh di situ. Nih bener nih adik saya nih nggak wajar gitu. Saya mau menuntut hak saya karena sudah menghilangkan nyawa adik saya gitu. Saya berusaha untuk keadilan untuk adik saya itu. Dari situ saya mulai berjuang buat mencari keadilan untuk almarhumah adik saya. Tapi ibu sama bapak atau kakak pernah ada feeling nggak sih, firasat nggak sih kalau kejadian itu akan terjadi gitu? Gak ada. Kayak sehari sebelumnya apakah ada? Gak ada sih. Sama sekali nggak ada. Gak ada. Tapi setelah itu terjadi, apakah ada firasat habis itu kalau ini ada sesuatu yang nggak bener nih sama case ini? Kalau firasat sih di awal juga memang sudah ada ya, di awal pemandian itu. Karena cukup luka-lukanya itu cukup aneh kalau menurut saya. Kan memang yang memandikan bukan saya ya. Cuman saya hanya mendengar ceritanya gitu. Ceritanya nenek, cerita orang yang memandikan saja.
Ya menurut saya cukup aneh, cuman kan saya balik lagi, ya sudahlah, barangkali memang kecelakaannya sampai hebat banget gitu kan. Terus sampai ditambah yang ngambil HP itu, baru saya Baru di di situ. situ punya kecurigaan, Iya, lihat handphone sama motor. iya. Kok kecelakaan sampai hebat banget kayak gitu, HP nggak kenapa-kenapa, dengan luka dengan luka-luka berat ya. Itu Mm-mm. di situ baru saya heran. Kan handphonenya itu katanya kakak belum pernah pegang. Bukan belum pernah pegang sih. Jadi pas diambil itu kan memang saya posisi sudah megang ya. Mm-mm. Sudah megang terus sampai pelaku tertangkap itu HP diambil lagi. Katanya buat barang bukti. Mm. Setelah persidangan selesai itu bisa diambil. Ternyata pas persidangan sudah selesai, saya mau ngambil HP itu katanya suruh ngambilnya di Bandung. Disita oleh kejaksaan. Iya. Kami mau ke Bandungnya kan satu terkendala biaya, terus kedua kita kan nggak tahu wilayah sana, gitu. Jadi ya sampai sekarang belum keambil. Tapi di HP itu ada barang bukti juga nggak sih? Waktu yang saya ambil itu saya juga cukup janggal ya. Di situ hanya ada beberapa kontak, sekitar 10 lah mungkin. Harusnya banyak, biasanya banyak tuh. Oh, Setahu kakak saya ya. sebelumnya pernah lihat handphonenya gitu? Iya betul. Saya pernah Oke. lihat, saya pernah cek-cek dulu kan, sayanya juga kan. Siapa tahu nemu bukti lagi gitu kan. Ternyata di situ juga saya sudah menaruh kejanggalan karena di situ kontaknya hanya ada kontak keluarga dan teman yang 1-2 yang saya tahu. Gitu. Dan waktu itu kan belum ada WA ya, adanya BBM sama Messenger itu nggak ada semua. Oh, BBM-nya udah nggak ada? Maksudnya isi chattingannya itu nggak ada semua. Bukan aplikasi WhatsApp gitu. Iya, dulu kan belum ada WA ya, baru belum ada BBM. BBM. Jadi aplikasi BBM-nya ini nggak ada. Aplikasinya ada, cuman isinya kosong. Oh, nggak ada chatnya Nggak gitu. ada. Kakak sempat buka misalnya galeri fotonya kah atau videonya kah? Kalau video masih sama sih. Kalau foto masih sama. Fotonya almarhumah semua. Siapa mungkin yang terakhir di telepon di situ ada? Nggak ada. Oh, nggak Semuanya ada sudah telepon. dihapus. Saya di situ aneh. Sampai saat ini sudah mulai kelihatan nggak sih motif pelaku ini apa gitu? Kalau sampai saat ini sih kami belum mendapatkan kejelasan ya, karena masih simpang siur. Ada yang bilang suka sama Vina, ada yang bilang juga masalah sama si almarhum Eki. Iya. Jadi kepastiannya tuh kita belum tahu dari Sampai sekarang keluarga pun belum tahu motif pelakunya ya. belum tahu. Cuman kan memang di kemasukan itu dia memberi kayak semacam petunjuk gitu kan. Petunjuknya kan memang katanya si pelaku ini suka sama almarhumah dan memang waktu masih hidupnya itu sempat bilang tuh almarhumah tuh bahwa suka digangguin sama seseorang yang seseorang itu temannya, pacarnya gitu. Cuman dia tidak menyebutkan namanya. Tapi almarhum pernah cerita nggak ya soal Eki gitu langsung ke kakak atau ke Kalau keluarga? untuk Eki sendiri keluarga saling sesama keluarga sudah saling mengenal. Oh, saling Karena mengenal. memang udah kalau almarhum Eki kalau sudah lulus rencananya itu kan mau tunangan. Oh, jadi udah ada rencana mau tunangan. Sudah. Jadi udah saling kenal keluarga mah kalau sama almarhum Eki ya. Jadi Eki pun udah sering lah ketemu sama ibu, sama bapak, sama kakak. Ya, kayak saya pun udah sering ketemu dengan orang tuanya beliau juga. Bapaknya Eki yang menangkap 8 orang ini. Iya. Betul ya? Betul. Bapaknya Eki ya? Bapaknya Eki itu dulu anggota Sat Narkoba. Ya, mungkin dapat informasi ya, mendengar perbincangan mereka perihal kematian almarhum itu. Ya namanya seorang ayah ya, kita nggak usah bicara orang ayah deh, orang lain aja yang mengalami itu kita tahu informasi, kita cepat gitu kan mencari tahu gitu kan. Apalagi ini seorang ayah yang kehilangan anaknya dengan keadaan yang tragis, ya tentunya mungkin secepat mungkin untuk melakukan penangkapan gitu. Jadi kalau gembar-gembar di luar seolah-olah rekayasa kasus, coba kalian itu pakai hati nurani juga gitu kan.
apakah iya seorang bapak ini yang sudah kehilangan anaknya, terus dengan tega mau menghilangkan anak orang juga, gitu kan? Kan itu juga anak-anak, aneh gitu kan? Apakah iya Pak Rudiana ini salah tangkap? Itu kan anak orang juga gitu mikirnya kan? Apakah iya dia dengan tega menuduh anak-anak tersebut demi untuk memuaskan hasratnya beliau karena pelaku ini diduga membunuh anaknya dan almarhum Pina, tapi kan nggak segampang itu untuk memetakannya dengan dalih rekayasa. Saya rasa sangat sulit ya untuk mencocokkan antara BAP 1 dengan BAP 1, peranan masing-masing. Terus tiba-tiba saya membaca hasil otopsi kok sama. Kurang lebih sama lukanya, luka kaki, terus masing-masing pelaku itu melakukan pemerkosaan gitu kan. Terus peranannya apa itu tentunya kan nggak mungkin masing-masing tersangka itu diperiksa secara bersama-sama. Kalau bersama-sama mungkin enti kamu ngakunya ini ya, sinkron ini mungkin saja. Tapi kan ini kan pemeriksaannya berbeda. Kalaupun berada di bawah tekanan, saya rasa nggak serapi itu ya untuk membuat 8 orang tersangka menjadi pelaku ini yang diduga pelaku menjadi tersangka dan dikemas dalam produk hukum. Sudah jadi produk hukum, kemudian dibuktikan lagi dengan alat bukti untuk tahapan selanjutnya. Setelah cukup diperiksa di kejaksaan, berarti kan tahapannya adalah pelimpahan ke pengadilan untuk dilakukan proses peradilan. Nah, disitulah yang namanya kita mencari keadilan, bukan di kepolisian ataupun di kejaksaan. Karena yang melakukan pemeriksaan itu adalah pengadilan. Ya di situ kan berarti kan ditanya oleh majelis hakim, peranan, ngapain aja, jam berapa. Ya kalau seandainya itu tidak mereka lakukan, tentunya pasti salah satu dari mereka kan pasti saling bertanya, saya ngapain? Saya ngapain? Karena Mbak, selama saya mendampingi klien, kalau ada BAP yang disetting Mbak, ketika di persidangan dia pasti lupa Mbak. Kalau bukan dia melakukan, ini sih analisa saya. Jadi menurut Mbak nggak ada yang salah tangkap? Iya sejauh ini sih menurut saya ya tidak ada, terkecuali ada yang bisa membuktikan, gitu. Nah, apakah masih ada fakta-fakta yang sekarang belum terungkap menurut Mbak? Kalau saat ini ya faktanya yang belum terungkap itu adalah pelaku pemerkosaan. Ya kan karena di dalam putusan itu tidak dimasukkan pasal pemerkosaannya. Hanya awalnya 170 berubah menjadi 340 dan 338. Begitu. Jadi kan 340 pembunuhan berencana, kemudian 338 itu penganiayaan sampai menghilangkan nyawa orang gitu kan. Nah, itu tadi yang pasal pemerkosaannya itu tidak dimasukkan. Sementara hasil otopsi menjelaskan bahwa di dalam kemaluan almarhum tersebut tertinggal sperma. Nah, sebenarnya sih yang jadi pertanyaan besar juga dari kami, kenapa saat itu kepolisian tidak melakukan visum kepada para tersangka juga gitu kan. Apakah ya kalau statement dari Pak Suryawan kemarin alasannya karena mereka tidak mengakui. Ya bagaimana kalau tidak mengakui? Bukan itu kan memang polisi kan tidak mengejar pengakuan, tapi maksudnya kenapa saat itu tidak dilakukan visum untuk membuktikan salah satu dari 8 orang ini siapa yang memiliki spesimen si sperma tersebut gitu kan. Hanya itu sih sebenarnya yang belum terungkap. Kalau berdasarkan BAP peranan masing-masing tuh ada. Si A melakukan pemerkosaan, sebentar yang satu belum keluar sudah disuruh gantian. Kan kayaknya menurut saya enggak segampang itu untuk mengatur kata-kata. Kasus ini kembali terap nih gara-gara ada film Vina gitu. Apa yang membuat keluarga tuh setuju kalau cerita Vina ini diangkat gitu menjadi sebuah film?
Saya setuju karena saya menaruh harapan ya. Mungkin dengan saya kisah almarhumah dibuat film ini, kasusnya bakal dibuka lagi gitu. Sehingga ada kemungkinan yang 3 DPO ini bisa tertangkap gitu. Itu sih harapan saya kenapa bisa mau dibuat film itu. Siapa yang pertama kali datang ke Mbak untuk mengajukan ide ini? Ada PH. Oh, ada PH langsung. Setelah film ini tayang, apakah ini sudah sesuai ekspektasinya? Sesuai dengan harapan ya. Harapannya kan memang sekarang kasusnya dibuka lagi tuh. Sesuai. Buktinya hari ini sudah ada yang tertangkap ya. Betul. Sempat ini nggak sih ada ancaman untuk pihak keluarga gitu dari sejak film ini tayang ataupun sebelumnya gitu? Oh, sebelum tayang ya. Iya. Itu lebih bukan bukan keancaman sih, kayak semacam peringatan lah gitu. Oh, ada peringatan. Ada. Dari? Dia mengaku sebagai intel ya. Datang ke rumah itu 2 orang. Dia bilang, saya mau bicara sama keluarganya almarhumah Vina. Ya, saya sebagai kakaknya. Ada apa ya Pak? Saya dari intel, kata dia gitu. Ya, ada apa Pak? Ada perlu apa? Saya bilang gitu. Saya pikir itu mau informasiin ya, informasi 3 DPO itu. Ya, ternyata tidak. Mereka malah bilang, Mbak, kenapa kok kisahnya adiknya mau dibuat film sih Mbak? Loh, kenapa Pak? Memangnya apa salah saya? Itu kan haknya saya yang punya, hak saya yang punya, keluarga yang punya. Kenapa Bapak melarang? Saya bilang gitu. Bukan begitu Mbak, nanti ini bikin citra polisi jadi jelek, nama baik Cirebon pun jadi jelek, kata dia. Saya tidak menjelekkan nama polisi Pak di sini, saya hanya menuntut hak saya sebagai keluarga almarhumah. 3 DPO ini kemana? Saya bilang gitu. Selama 8 tahun tidak ada perkembangan sama sekali. Apakah Ibu sudah dapat info kalau benar pelaku-pelakunya ini yang belum tertangkap nih anak seseorang gitu? Kalau info secara langsung sih tidak pernah. Hanya ya netizen berasumsi lah. Oh, ini anaknya ini, ngirimin foto ini. Tapi kan sudah satu terduga yang dibuat mereka tuh kan yang katanya anak mantan bupati ya. Anak tadi malam sudah bertemu dengan saya. Bahkan sudah menyampaikan, dan ibunya dan anak tuh ya tidak terlibat sama sekali. Kita lihat dari usianya juga. Kalau 8 tahun yang lalu merujuk berarti usia dia 12 tahun. Kecil sekali kan, 12 tahun tuh berarti kan usia anak kelas 6 SD, kurang lebih kelas 6 SD kan. Jadi kalau untuk ke informasi perihal anak pejabat, anak anggota Polri itu kami nggak tahu gitu, belum tahu lah gitu, masih abu-abu lah ini. Tapi kok cerita yang tadi disampaikan ada orang yang menanyakan atau mengancam gitu? Kalau cerita dari Mbak ini kan bilang waktu mereka proses syuting itu kan ada yang datang dan memerintahkan untuk memberhentikan ya. Iya. Jangan dilanjutkan. Kalau melihat dari situ ya masih kita anggap itu tadi, jangan-jangan ini bukan karena anak pejabat, tetapi lebih kepada nama baik mereka sih. Begitu ya, karena 8 tahun tidak terungkap itu kan malunya luar biasa, PR besar ini untuk Polri kan. Ya mungkin ini hanya satu case yang terungkap dengan tidak tertangkapnya beberapa DPO, tapi mungkin banyak case-case lain yang kita tidak tahu gitu kan. Jadi ya memang mungkin ini. Apakah dari tim Bang Hotman Paris yang diwakili kakak ini nanti tim akan menanggung banyak lagi kasus-kasus yang belum terungkap gitu? Iya, memang tujuan kami adalah dari Pak Hotman tuh memang tujuannya, beliau kan hatinya mulia sekali ya. Bang Atta mau nggak bisa melihat ada orang yang ibaratnya tidak mendapatkan keadilan gitu, baik dari segi yang terakhir kan kemarin saya juga yang pegang yang kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh 10 orang itu kan saya juga gitu. Memang beliau tuh sangat prihatin dengan perkara-perkara seperti itu. Nah, kalau saat ini memang kami selalu membuka, silahkan jika ada memang yang mengetahui kasus-kasus yang dianggap tidak bisa terungkap
dan sudah menunggu lama, ayo boleh sampaikan ke saya atau ke tim, silahkan gitu, boleh DM, boleh melalui WA atau ngirim email juga boleh. Yang terpenting memang jelas data, fakta dan buktinya ada. Kami keluarganya almarhumah Vina itu sangat-sangat terima kasih untuk netizen yang sudah mendukung, sudah mensupport, sudah mendoakan. Saya sangat-sangat terima kasih. Itu. Apa? Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih juga buat Pak Hotman Oh iya. yang sudah membela keluarga kami. Hmm. Harapan kita semua semoga kasus Vina cepat selesai, menemui titik terang. Kami yakin semoga polisi juga bisa segera Ya. mengklirkan semua hal-hal yang sekarang menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Ya tentunya kalau nanti dalam waktu dekat ini bertambah lagi para tersangka yang DPO itu memang cepat tertangkap, ya tentunya kami akan mengapresiasi luar biasa untuk kepolisian ya. Oke, terima kasih banyak untuk kakak, untuk ibu, untuk bapak, untuk ibu pengacara juga. Mungkin sebelum closing kita Al-Fatihah, mungkin semua teman-teman yang nonton juga kita Al-Fatihah buat almarhum Vina. Semoga ini menjadi doa yang terbaik dari kita juga untuk almarhum Vina. Al-Fatihah. Hello, we need a talk.